Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, kenalkan nama saya Afgan Abdul Pasha. Saya dari SMA Negeri 4 Jayapura. Salam Cakrawati Samudra, sahabat maritim Nusantara. Selama ini, kebudayaan Indonesia disetting dengan format kebudayaan agraris yang cenderung terpaku pada alam yang membagi masyarakat pada strata-strata kekuasaan. Budaya tersebut sengaja dihembuskan kaum penjajah untuk mencengkramkan kakinya di bumi Katulistiwa. Masyarakat Indonesia dibuat lupa terhadap kekuatannya. Walhasil, bangsa ini menjadi budak, kuli dan buruh di negeri sendiri. Kehormatan mereka pun terampas. Memasuki era kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menata kembali untuk bisa mengembalikan jiwa kebaharian dan melaksanakan pembangunan kelautan. Hal ini didasari karena kesadaran akan ancaman yang mungkin timbul karena faktanya wilayah laut Indonesia merupakan wilayah terbuka. Sehingga dengan leluasa kekayaan laut Indonesia berpotensi dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindungi. Sahabat maritim Nusantara. Pada masa Presiden Soekarno, letupan-letupan mengembalikan kejayaan. Bangsa maritim sedikit demi sedikit mulai dihidupkan kembali. Salah satu pidato yang menandai langkah tersebut disampaikannya pada saat membuka Institut Angkatan Laut atau disingkat dengan IAL di Surabaya 1953. Dalam pidatonya, Bung Karno berpesan, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos di kapal, bukan. Tapi bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang laut itu sendiri. Pada masa yang sama, meneruskan keinginan Presiden Soekarno untuk kembali membangun negara maritim. Perdana Menteri Juanda membuat deklarasi yang sama-sama kita kenal dengan nama Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia, semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat. Demikian salah satu kutipan dari deklarasi. Sahabat maritim Nusantara. Deklarasi ini membangun wawasan Nusantara yang bertujuan menyatukan wilayah Indonesia dalam satu kekuatan hukum untuk menghindari disintegrasi bangsa. Deklarasi Juanda mempunyai nilai yang sangat tinggi sebagai pemersatu dan persatuan bangsa. Berkat deklarasi Juanda, laut ini menjadi penghubung antar bangsa, antar pulau. Deklarasi Juanda menegaskan antara darat, laut, dasar laut, udara, dan seluruh kekayaan semua dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Untuk mengembalikan kejayaan laut Nusantara di atas, maka secara tegas dalam pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-7 di hadapan peserta sidang Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan, kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa mengisi peradabannya sendiri, bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global.
Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, teluk, selat adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jales Pepa Jaya Mahe di laut kita jaya sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali membawa sahabat maritim Nusantara berangkat dari semangat di atas demi mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tertanggal 20 Februari 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia, bahwa visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Selanjutnya, dengan mengingat kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka kami yang mempunyai visi, misi, serta kehendak yang sama bersepakat membentuk badan hukum yang kami namakan Gerakan Poros Maritim Indonesia yang disingkat dengan Geomaritim Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan ini. Jakarta, Sabtu 28 Oktober 2017. Salam Cakrawati Samudra. Hormat kami Baharudin Parawangan selaku pendiri dan ketua umum Geomaritim Indonesia. Suara Torang, suara Bahari. Terima kasih.